Kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan sebuah bangunan warung nasi goreng yang terletak di Kampung Jua Bypass, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat saat jam berbuka puasa. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan warung. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 20 menit kemudian. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas di dapur warung. Dan objek yang terbakar adalah satu buah kedai nasi goreng atau kedai minum. Untuk korban jiwa nihil. Lama pemadaman lebih kurang ada sekitar 20 menit. Sementara kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Truk gandeng bermuatan bahan kimia menabrak truk berhenti di bahu jalan tol Pemalang, Jawa Tengah di kilometer 312 pada Selasa siang. Kedua kendaraan terbakar hebat dan sulit dipadamkan karena bahan kimia yang mudah terbakar. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun proses pemadaman berlangsung lama karena bahan kimia susah dipadamkan. 3 orang tewas terpanggang diduga sopir dan kernet truk. 1 orang lainnya teridentifikasi bernama Kanim, 49 tahun, warga Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ada 2 unit truk yang mengalami laka. Semuanya pada lajur B. Truk pertama itu bermuatan seperti pasir. Kemudian truk yang menabrak dari bagian belakang itu bermuatan bahan kimia cair. Ini mungkin yang menyebabkan kedua kendaraan itu terbakar. Jenazah saat ini masih di kamar mayat RSI Al-Ikhlas Pemalang, Jawa Tengah. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan aparat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ditinggal pergi pemilik sholat tarawih, sebuah rumah permanen hangus terbakar di Biren, Aceh. Sementara di Jakarta, 3 rumah kontrakan di permukiman padat hangus terbakar. Ditinggal pergi sholat tarawih oleh pemilik sebuah rumah milik Zulfikar hangus terbakar. Api begitu cepat menghanguskan rumah tersebut sehingga seisi rumah tidak bisa diselamatkan. Anak Zulfikar yang berumur 13 tahun yang saat kejadian sedang berada di dalam rumah langsung lari keluar meminta pertolongan warga. Api langsung bisa dipadamkan dalam waktu 30 menit oleh pemadam kebakaran yang menurunkan 6 unit mobil pemadam, sehingga api tidak menjalar ke bangunan lain. Hingga kini belum diketahui apa penyebab kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara itu, 3 rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Jalan Langgar, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dini hari ludes terbakar. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada stop kontak yang melebihi kapasitas pemakaian pada satu ruangan. Sejumlah warga yang melihat api sudah membesar langsung berupaya bahu-membahu memadamkan dengan alat seadanya agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada stop kontak. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah menerjunkan 12 unit mobil pemadam dan 60 personil, api berhasil dipadamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang pria anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan berinisial AST mencuri jam tangan milik pekerja toko. Sempat dilaporkan ke Polsek Medan Baru, namun korban akhirnya mencabut laporan itu karena sudah berdamai dengan pelaku. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang viral di media sosial saat aksi pria mencuri jam tangan milik karyawan toko di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Dari rekaman CCTV berdurasi beberapa detik tersebut, pelaku mengenakan kemeja putih, bercelana panjang, dan menenteng tas kecil.
Dengan berjalan hati-hati sambil melihat-lihat beberapa perlengkapan di toko, pelaku berjalan ke arah pintu keluar. Dengan cepatnya terlihat pelaku mengambil sesuatu dan mengantonginya. Tak lama kemudian pelaku pun pergi dari toko tersebut. Diketahui pria tersebut adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDIP berinisial AST. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru. Namun korban atas nama Novi tersebut kini telah mencabut laporan karena sudah dilakukan perdamaian. Kita mau servis nih, servis dari awal, CCTV. Nah mungkin karena dia ngeliatnya itu jam kan nggak tercas, mungkin diambil dia, disangka itu memang jam dia. Oh, disangka dia jam dia? Iya. Rupanya itu jam kakak, bukan jam toko juga enggak? Bukan jam toko, jam pribadi saya. Harganya berapa nih Pak? Sekitar 3 juta setengah. 3 juta setengah. Ini udah dibalikkan berarti jamnya? Sudah. Kok ada ganti rugi nggak Kak selain itu Kak? Pak. Hanya kita satu uang, kita hanya dapat damainya aja sih. Personal lagi sama ada Pak. Kakak juga nggak ada nuntut apa-apa Kak? Nggak ada Pak. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Kamis 30 Maret 2023. Pria tersebut telah meminta maaf kepada korban dan langsung mengembalikan jam tangannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Jambi, Safril Sibamora menanggapi kecelakaan yang menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia. Safril mengakui sudah mediasi dengan keluarga korban. Duka masih menyelimuti keluarga Siti Nurasina, remaja 17 tahun, warga desa Sungai Toman, Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur, Jambi, yang tewas usai ditabrak mobil dinas Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Safril Sibamora, Kamis lalu. Jenazah Siti telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat 500 meter dari kediaman keluarganya. Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Jambi, Safril Sibamora, memberikan tanggapan atas kecelakaan yang melibatkan dirinya. Saya sudah memutuskan keluarga saya untuk mendatangi dari pihak korban. Sebenarnya pun waktu malam pemakaman itu keluarga saya ada di situ, tapi masyarakat sana menyampaikan bahwa jangan ada dulu pertemuan ke pihak korban, suasana lagi tidak bagus. Keesokan harinya keluarga saya pun bersama dengan Pak Sekwan ada juga menghubungi keluarga korban supaya kami bisa untuk bertemu untuk mengucapkan bela sungkawa kepada pihak korban. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi saat korban Siti Nurasina pulang sekolah berboncengan dengan temannya Dea Asmarani. Motor yang dikendarai kedua siswi SMK ini ditabrak mobil Fortuner yang digunakan oleh Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Safril Sibamora. Ironisnya penabrak meninggalkan korban di lokasi kecelakaan untuk mengejar jadwal penerbangan pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seorang pria yang baru saja menikah di Samarinda, Kalimantan Timur, tewas meregang nyawa di tangan suami sah istrinya. Suami ketiga seorang wanita ditemukan tergeletak dengan 7 luka senjata tajam yang dilakukan suami kedua di Jalan Rawasari, Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi membekuk pembunuh korban dan menetapkannya sebagai tersangka. Tersangka cemburu saat mendatangi istrinya dan melihatnya berduaan bersama lelaki lain di dalam kamar. Tersangka mengaku masih berstatus suami. Dengan Sarani kenal ya? Tidak kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali ya? Iya. Kalau komunikasi dengan istri seperti apa? Biasa aja. Biasa, dia pernah ngomong kalau dia punya laki-laki lain gitu? Enggak ada. Jadi pulang itu kaget ya? Iya. Masnya tiap hari pulang ke situ atau jarang pulang atau gimana? Jarang pulang. Oh jarang pulang ya. Pelaku ini menghubungi istrinya atau saksi saudara R bahwa atau menanyakan terkait dengan masalah arisan. Tapi dalam komunikasi tersebut ada hal-hal yang kurang jelas sehingga akhirnya pelaku ini berkeinginan untuk mendatangi saksi di Samarinda. Setelah itu saksi atau saudara R ini sudah tidak mengetahui di mana keberadaan suami maupun
suami dua-duanya ya. Pelaku dan tersangka sudah tidak mengetahui di mana keberadaannya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidiar, pasal 365 ayat 3 tentang kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskarya Diansyah, iNews melaporkan. Jumlah korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari di Banjarnegara, Jawa Tengah terus bertambah. Polisi kembali menemukan 2 jenazah korban. Total korban sampai saat ini tercatat 12 orang. Korban kekejaman dukun pengganda uang asal Banjarnegara, Jawa Tengah, Tohari terus bertambah. Polisi dan tim SAR gabungan yang melakukan penggalian kembali menemukan 2 kerangka korban pembunuhan. Penggalian dilakukan dengan menyisir gundukan tanah yang berada di dalam kebun milik pelaku. 2 kerangka korban saat ini telah dibawa ke RSUD Banjarnegara untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya 2 temuan kerangka, polisi menetapkan jumlah korban mencapai 12 orang. Polisi kembali menggelandang Tohari ke lokasi area kebun yang digunakan untuk menimbun korbannya. Pelaku membunuh para korbannya dengan memberi minuman beracun yang dicampur obat penenang di area kebun dengan berdalih syarat untuk ritual. Setelah korban meninggal, pelaku menguburnya ke dalam tanah. Dalam mencari korbannya, Slamet Tohari bekerja sama dengan asistennya membuat konten di media sosial dan menawarkan jasa menggandakan uang. Tertarik iming-iming penggandaan uang, korban Paryono asal Sukabumi memberikan uang secara bertahap dengan total mencapai 70 juta rupiah. Kesal karena terus ditagih, Tohari kemudian membunuh korban dengan memberikan racun ikan pada minuman korban. Jenazah korban kemudian dikubur di kebun miliknya. Dari Pak Paryanto? 70 kan? 70 ya, juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya? Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Terungkapnya kasus pembunuhan cukup membuat geger dan kaget warga. Hal ini juga dialami istri Tohari yang mengaku tidak pernah tahu pekerjaan sang suami. Karena waktu kejadian saya nggak tahu. Ada tamu yang terakhir itu di Pateni kan nggak dibawa ke rumah ini. Saya nggak tahu, ketangkep juga di mana juga saya nggak tahu. Udah lama kan nggak pulang. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan jasad korban oleh tim Dokes Polda Jateng untuk melakukan identifikasi dan mencari penyebab pasti kematian para korban. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Kasus dugaan penggelapan pajak kendaraan senilai 2,5 miliar rupiah yang menewaskan anggota Satlantas Polres Samosir Bribka Arfan Saragih berbuntut panjang. Pihak keluarga meyakini Bribka Arfan Saragih bukan tewas karena bunuh diri sebagaimana dinyatakan pihak Polres Samosir. Bribka Arfan Saragih terlapor kasus dugaan penggelapan uang wajib pajak kendaraan di Samsat Pangururan. Disebutkan keluarga berniat mengungkap kasus penggelapan uang pajak di Samsat Pangururan. Almarhum ini dikorbankan untuk menjadi tumbal dalam kasus penggelapan pajak di Samsat Pangururan khususnya. Artinya supaya rantai ini terputus. Jadi beliau sudah meninggal, tidak bisa diambil keterangannya lebih lanjut. Bribka Arfan Saragih pamit pergi bekerja kepada istri pada 2 Februari 2023 dan sejak saat itu menghilang. Pada 6 Februari 2023, Bribka Arfan Saragih ditemukan tewas di perbukitan Simulop, Kabupaten Pangururan, Samosir oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Samosir. Polres Samosir menyatakan Bribka Arfan tewas bunuh diri menggunakan sianida. 7 Februari 2023, jenazah Bribka Arfan diautopsi dan 8 Februari 2023, jenazah Bribka Arfan dimakamkan tanpa adanya upacara penghormatan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan.